Uang yang harusnya jadi berkat malah jadi uang panas. Semua itu ulah siapa lagi kalau bukan ulah Farhat ya. Hola netizen yang tercinta, saksi dari pihak Farhat Abbas telah menjalani pemeriksaan atas laporan sang pengacara terhadap Denny Sumargo. Setelah menjalani pemeriksaan, saksi Ahmad Rizaldi menyebut pihaknya yakin bisa penjarakan Denny Sumargo. Ia menilai bahwa laporan dari Farhat Abbas terhadap Denny Sumargo telah memenuhi unsur tindak pidana. Dikatakan Ahmad bahwa pertanyaan dari tim penyidik yakni ada yang mengarah soal keturunan Farhat Abbas. Adapun Farhat Abbas disebutnya memang memiliki keturunan Bugis. Bukti video ucapan dari Denny Sumargo yakni menunjukkan bahwa Farhat Abbas merupakan pihak yang dirugikan. Dari situ, Ahmad merasa yakin laporan Farhat Abbas terhadap Denny Sumargo memenuhi unsur pidana. Di sisi lain, pakar hukum Jainuddin menyoroti laporan Denny Sumargo terhadap Farhat Abbas terkait pengancaman. Jainuddin menilai laporan dari Denny Sumargo sah-sah saja dilakukan. Bahkan Jainuddin juga menilai Farhat Abbas bisa berpeluang masuk penjara. Bukan tanpa alasan, sebab Jainuddin menyebutkan kekerasan tidak hanya bentuk fisik saja, melainkan dugaan ancaman bisa menjerat seseorang ke ranah hukum. Jainuddin juga menuturkan bahwa pihak penyidik telah melihat adanya unsur pidana atas laporan dari Denny Sumargo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gini nih Bang Denny Sumargo nih ya, cara membasmi hama dengan baik dan benar. Tuh contohin Denny Sumargo. Bentar lagi hama-hama sosial media bakal ini masuk di jeruji besi. Seneng gue. Tenang Farhat Abbas, masih lama kok ya, masih ya 1 minggu 2 minggu baru diproses lah gitu ya. Kamu masih ada kesempatan nih ya buat nyebar congor-congor lu tuh. Yang lain di mana ya kan? Gue bilang juga apa yang bisa hentiin dramanya si Farhat Enjong ini ya si Denny Sumargo, dan yang bisa hentiin dramanya si Agus Syedih ini juga si Bang Denny Sumargo. Cuman Bang Denny Sumargo terlalu lembut hatinya ya. Kalau gue mah aduh gak peduli dah, lu bikin ribet dunia maya sampai orang lupa tuh kasus-kasus gede tuh. Gara-gara kasus lu berseliweran di mana-mana. Sebel. Per hari ini Denny Sumargo resmi melaporkan Farhat Abbas atas balasan laporan Farhat Abbas kemarin dan sebagai upaya perlindungan diri dari Denny Sumargo melalui jalur hukum. Dan Denny Sumargo itu mengapresiasi Polda Metro Jaya karena menangani dan menerima laporan Denny itu dengan cepat dan sigap gitu. Jadi supaya nih masalah nggak melebar kemana-mana ya. Nah ini bener nih, gue juga apresiat nih sama Polda Metro Jaya. Daripada si Farhat laporannya tuh nggak ada yang jelas semua, tapi dikit-dikit ke Polda Metro, padahal Farhat itu pantasnya narik Metro Mini ya. Mending lu narik Metro Mini Farhat, bukan ke Polda Metro mulu tiap hari. Dan ada ucapan dari kuasa hukum Denny Sumargo yang paling gua suka banget, yang sefek banget. Awas aja buat pihak-pihak yang menunggangi, apalagi yang mulai mengeluarkan asumsi-asumsi yang enggak-enggak tentang kliennya lagi ya. Dia bakal marah banget. Memang Pak, sebelah itu memang suka banget loh keluarin asumsi-asumsi yang enggak. Tapi nggak heran Pak, karena dia butuh ini buat konsumsi. Jadi dia mengeluarkan asumsi yang enggak demi dia bisa konsumsi Pak, gitu Pak. Dia memang sengaja Pak, pengen diundang di TV, di podcast gitu, biar dapat ini Pak ya. Jadi asumsi enggak itu demi konsumsi dia, itulah. Di sini juga si Densu tuh bilang uang yang harusnya jadi berkat malah jadi uang panas. Semua itu ulah siapa lagi kalau bukan ulah Farhat ya. Uang yang harusnya jadi berkat jadi uang panas karena ulah Farhat. Dan ini Denny Sumargo waktu diundang ke podcastnya Om Deddy. Di part ini Denny Sumargo tuh bingung. Yang awalnya masalahnya itu cuma antara Agus dan Novi, tiba-tiba sikat sana, sikat sini, sikat sana, sikat sini gitu loh ya. Memang gue pun jadi bingung. Kata gue daripada Farhat Abbas ini sikat sana, sikat sini, sikat sana, sikat sini, ketimbang begitu bagus dia sikat WC rumah dia gak sih?
Ya, sikat kamar mandi atau ngapain kayak yang lebih berguna, lebih bermanfaat, kayak orang kurang kerjaan tahu, bener sikat sana sikat sini. Bahkan Densu bilang dia itu sampai mikir apakah ini pengalihan isu karena berita ini tuh melebar sampai sebegitunya, sampai berita-berita yang lain itu nggak terdengar lagi gitu loh. Sama, gue juga mikirnya kayak gitu. Sampai kalau kata gue mah ini udah bukan pengalihan isu lagi, kalau kata gue ini mah udah asyik kalau kata orang Jawa ya, udah kayak asyik lah pokoknya. Dan ini adalah tanggapan Farhad Abbas ketika dia tahu bahwa dia dilaporin sama Denny Sumargo. Kata dia kalau nanti dia dipanggil ya udah dia penuhi panggilan itu, ya kan? Karena dia sekarang kan memang lagi dipanggil untuk disidik soal laporan lain dan dia tuh ngelaporin yang lain-lain juga gitu kan ya. Jadi nanti kalau dia dipanggil buat diperiksa ya dia siap-siap aja katanya. Menurut lu semua dosa gak sih kalau gua berdoa supaya dia cepat-cepat dipanggil Yang Maha Kuasa aja biar kagak pedes mata. Dosa ya gue ya kalau gue berdoa begitu ya, berharap begitu ya. Di sini Denny juga bilang Farhad kan udah main hukum nih sama dia, ya sama Denny juga main hukum gitu. Kalau gue seandainya boleh diizinkan main hukum rimba, gue pengennya Farhad itu dimasukin ke dalam sel harimau Sumatera. Bisa nggak? Kalau hukum Polda Metro Jaya ini masih belum bisa menemukan titik temu di antara permasalahan ini, kita bikin hukum rimba ya. Farhad masukin aja ya ke kandang singa atau harimau atau apa. Dikit lagi Farhad bikin story lagi nih, background pink nih. Dia selalu bikin story background pink ya. Kita lihat aja nih, habis ini dia bikin story apa lagi. Kira-kira menurut kalian panik nggak? Panik nggak? Menurut kalian kira-kira kubunya Farhad Abbas panik nggak? Coba kalian bisik sedikit guys. Panik. Ya jelas panik lah guys. Kenapa tidak panik? Pasti kubunya Farhad Abbas akan panik guys. Perseteruan panjang antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo makin hari makin memanas guys. Setelah kemarin Farhad Abbas melaporkan Densu di Polda Metro Jaya dan dengar-dengar sih laporannya itu ditolak oleh Polda. Kok bisa kan? Nah giliran sekarang Kak Densu laporin Farhad Abbas di Polda Metro Jaya. Laporannya Kak Densu itu guys, kalian mau tahu nggak? Langsung direspon dengan baik oleh Polda Metro Jaya guys. Saya rasa ini adalah karma buat Farhad Abbas karena selama ini kan sedikit-sedikit laporin A, laporin B, laporin C, ujung-ujungnya hasilnya nol guys. Dan ini adalah karma buat Farhad Abbas yang selama ini kerjanya laporin orang. Nah sekarang Kak Densu udah laporin dia di Polda dan laporan Kak Densu langsung direspon dengan baik guys. Ini saya selalu ingat dengan sebuah pepatah bahwa senjata makan tuh. Dan surat terbuka untuk Bapak Kapolda Metro Jaya, tolong tuntaskan masalah laporannya Kak Densu untuk Farhad Abbas ya Bapak. Karena ini adalah membuat semua orang menjadi belajar menghargai supaya tidak asal sembarang mengeluarkan kata-kata, karena satu kata bisa menimbulkan 1000 penyakit. Dan buat kalian semua netizen yang ada di seluruh Indonesia, mari kita kawal bersama kasusnya Kak Densu dengan Farhad Abbas supaya kita tahu siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk dan apakah case close atau case-nya tetap berjalan. Dan untuk kalian korban penggelapan dana UMKM, ayo mari, nggak usah diam, mari dengan semangat 45 kalian datang laporkan jika menurut kalian Farhad Abbas benar-benar melakukan penggelapan. Mari lapor, jangan diam, supaya Farhad Abbas tuh ya mendapatkan pelajaran yang setimpal. Dia bagaimana rasanya diserang dari kiri dan dari kanan ya. Jadi buat kalian semua, terutama netizen juga, jangan lupa kawal terus masalahnya ini ya, supaya Farhad Abbas lebih bijak lagi ke depannya sebagai lawyer ya. Karena lawyer itu harus bijak, jangan hanya kerjanya laporin orang, tetapi taulah waktu untuk membela yang benar dan tidak membela yang salah gitu loh. Jadi jangan karena lawyer kalian hanya tergiur dengan bayaran, tetapi kalian tidak pahami case-nya seperti apa dulu. Apakah case ini bisa diperjuangkan atau tidak ya. Jadi jangan karena hanya memanfaatkan momen, memanfaatkan situasi untuk mendompleng popularitas, cari panggung, cari nama untuk menaikkan ratingnya kalian. Jangan begitulah Bang ya. Jadi untuk Bang Farhad, jangan merasa diri sombong. Di atas langit masih ada langit ya, di bawah tanah masih ada tanah. Supaya ini menjadi pelajaran buat Bang Farhad kedepannya
hati-hati dulu sebelum mengeluarkan statement ya. Jika kata hajar itu menurut kamu dalam diri kamu ya hanya memberikan semangat ya, jangan jadikan kata hajar itu untuk memberikan semangat 45. Maknai dulu kata hajar itu negatif atau positif ya. Jangan menyerukan kata hajar bertujuan kamusmu, dalam artian kamusmu itu hajar artinya semangat. No, tidak semua orang mengartikan kata hajar itu sebagai semangat, which is hanya kamu sendiri yang memaknai kata hajar itu sebagai kata semangat. It's okay, no problem. Tapi buat orang lain, jangankan apa yang menjadi pengetahuan kamu yang belum tentu orang lain katakan cocok, begitu bang ya. Jadi nikmatilah dimana momen ketika kamu dilaporin oleh orang. Beda caranya, beda sistemnya ketika kamu laporin orang. Oke?